Ahoy Sobat Obras, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel Kru Obras, channel yang membahas tuntas tentang informasi kapal pesiar nih yang dibutuhkan oleh kru member. Nah, khususnya tentang company Virgin Voyages. Ini saya akan membahas salah satu function yang ada di Virgin Voyages nih. Oke, perkenalkan saya Andrian. Saya di sini sebagai kru cabin host di Virgin Voyages. Saya kontrak pertama di sini dan sebelumnya saya pernah bekerja di kapal Holland Amerika. Kru cabin host ya, ini yang akan kita bahas kali ini. Fungsinya adalah kru cabin host. Nah, Mas Andrian nih, kru cabin host itu apa sih? Kru cabin host sama seperti kayak kru steward atau officer steward, atau bisa dipanggilnya baso atau enggak kapten steward. Kita punya nama lain-lain, tapi kalau khusus di Virgin namanya adalah kru cabin host. Kru cabin host adalah function atau posisi yang bergerak untuk servis kepada kru. Semua kru di servis, berhubung di Virgin ini semua kru di servis, jadi kita punya jadwal untuk servis setiap kru setiap harinya. Oke, jadi kru cabin host itu khusus membersihkan kamar kru ya. Ya, betul. Nah, kalau di Virgin itu semua kamar kru di servis. Betul. Cuman ada beberapa yang servisnya harian, ada yang per 3 hari, ada yang per minggu. Seperti itu. Jadi mau saya jelasin, kalau di Virgin ini kita punya sebutan lah ya. Ada namanya tropical, sunshine, sea spray, sama coral. Nah, tropical ini rank seperti manager dan senior manager seperti kapten, general manager, staff captain, sama chief engineer, posisi atas, posisi-posisi yang paling di atas ya. Yang itu dapatnya servis setiap hari. Kita dapat servis setiap hari kepada mereka. Terus sama laundry, kita juga take care laundry. Desain kamarnya pun juga beda ya, mungkin sama lah ya kayak di kapal lain lah ya. Layoutnya layout kamar officer gitulah, yang bednya gede, satu bed gitu, satu bed gede gitu. Terus rank yang sunshine itu di servisnya seminggu 2 kali, seperti second engineer, second officer, third engineer itu kita servis seminggu 2 kali. Layout kamarnya pun sama, mereka juga pakai bed yang gede. Seminggu kita servis mereka itu 2 kali. Rank yang ke di bawahnya ada sekelas supervisor, itu namanya sunshine. Dia itu mempunyai kamar dengan layout yang sempit, tapi dia menangnya dapat bed yang kecil. Jadi gini bang, ini kamarnya dia, ini kamar mandi, di sini kamar orang lain. Jadi connectingnya tuh per 1 orang, bukan per 2 orang. Jadi gini, sharing bathroom. Iya, seminggu sekali. Cuman mereka itu wajib bedding. Jadi kita yang bersihin kamar mereka, kita yang benerin bednya, kita yang bedding. Ya udah, itu yang khusus rank supervisor. Oke. Terus paling bawah nih ya kita gini. Kamarnya namanya apa? Namanya apa dulu? Coral. Kamarnya ya agak gede, kita ada bed atas, ada bed bawah. Oh, itu malah lebih gede daripada yang sea spray. Sea spray yang. Cuman kayak gini nih, ada kita satu kamar 2 orang, kamar mandinya satu. Bedanya kita tapi gitu, tapi lebih luas. Jadi ada plus minusnya lah. Ini di servis 1 kali dalam seminggu. Tapi bedanya kalau yang kru kayak kita ini, di servisnya cuman strip of linen semuanya, towel kita buang, kita ganti yang baru, kita taruh di atas bednya, cuman dilipat doang, kita nggak make the bed gitu, nggak. Tapi bathroom tetap dibersihin. Tetap dibersihin, buang sampah sama vakum udah. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau di kapal lain sih menurutku cuman yang di servis cuman ini ya, mungkin supervisor ke atas. Iya, supervisor ke atas. Kalau kita mah nggak pernah di servis. Ya, biasanya seperti itu. Perbedaan kru cabin host di Virgin ya seperti ini ya. Udah ada gambarannya nih yang pengen tahu tentang pekerjaan kru cabin host. Nah, oke, sekarang kontraknya berapa bulan? Kontrak 8 bulan. Di Virgin itu terutama di housekeeping, saya jelasin dulu. Kontrak 8 bulan itu untuk rank kru cabin host sama utility cleaner.
Utility cleaner dan crew cabin host itu berbeda, tapi dapatnya kontrak sama 8 bulan. Nah, setelah itu ke asisten stateroom, asisten cabin host kalau di sini sama cabin host itu dapat 6 bulan. Jadi perbedaannya di situ. Cuman kita fleksibel, kita bisa nge-request maju, kita bisa nge-request mundur, tergantung permintaan juga dan tergantung reasonnya apa. Oh, bisa request. Bisa request. Nah, Mau shorten kontrak, apa mau mundur, extend, tergantung kebutuhan. itu bisa di-approve, bisa enggak juga. Iya, tergantung si kondisinya tadi. Nih, kesehariannya nih. Kita mulai kerja jam 8. Kita mulai kerja jam 8, sebelumnya sarapan ya, seperti biasa sarapan jam 8. Itu kita ke tempat briefing. Kita meeting nggak lama kok, mungkin cuma maksimal 15 menit, terus kita dismiss ke section masing-masing. Sebelum ke section kita ngambil troli di locker masing-masing. Ketika kita ambil troli, kita ngecek juga barangnya apakah komplit. Kalaupun belum komplit, kita ke linen untuk prepare towel, bedsheet dan segala macam. Prepare-nya tuh biasanya sehari sebelumnya, hari itu. Tergantung kondisi. Kalau sebelumnya kita bisa kelar cepat, kita bisa prepare di hari sebelumnya. Tapi kalau di hari sebelumnya kita ngepres waktunya kelarnya pas jam 8 malam, kita prepare-nya besoknya. Reportnya ke siapa? Report kita itu, kita punya supervisor khusus di crew area, sama punya asisten housekeeper. Tapi role-nya ya ke supervisor dulu. Namanya crew area manager ya? Ya, crew area manager. Crew area manager. Kita punya crew area manager. Di sini tuh kita punya banyak apa namanya ya, rank manager yang kayak supervisor itu, tapi di job desk-nya masing-masing. Jadi crew area sendiri, public area sendiri, area manager, public area malam juga ada, terus floor supervisor juga ada. Jadi yang reportnya ke dia pagi setelah briefing, ngambil troli, lanjut langsung ke section. Lanjut ke section, kita ngerjain kamar. Kebetulan saya dapat kamar itu 33 sampai 41 per harinya. Ya, agak berat sih. Karena berat ya, banyak ya. Ya, karena servis ya. Karena saya sama teman saya beda. Teman saya soalnya di deck 3 sama di deck 2 itu khusus kru yang saya jelasin tadi, yang kru yang koral sama apa itu sunshine, si spray yang kru yang di bawah, ringnya dia di bawah itu. Jadi mereka cuman ngambil linen yang kotor, ngambil towel, vakum, sampah, udah langsung kabur. Terus kalau saya memang beda, karena saya khusus officer, senior manager, jadi saya harus kerja yang proper, satu, kedua harus cepat, ketiga nyervis laundry, terus apa namanya itu, bed juga harus di making sebagus mungkin. Ya seperti itu. Lunchnya jam berapa? Lunch tergantung, ngatur kita. Ngatur. Ya maksimal aku jam 1. Jam 1 sampai ke 3 itu off ya? Off. Itu di schedule kita seperti itu, 1 sampai 3. Cuman kondisional kita. Soalnya kebanyakan para manajer itu breaknya jam 12 ke jam 1. Jadi bisa aku jam 12 makan, bisa ada yang request kadang-kadang tolong bersih setelah jam 12 itu. Jadi fleksibel kita. Fleksibel, tapi ofisialnya nih jam 1 ke jam 1 ke jam 3. Jam 3 sampai jam 3 sampai jam 8. Jam 8. Jadi benar-benar off itu jam 8. Tapi di sela-sela itu ada break dinnernya juga setengah jam. Coffee break ada. Coffee break ada, terus di sela-sela dinner time itu berapa? Jam setengah 7 sampai jam 7, setengah jam. Jadi jam kerja kita itu cuma 9 jam setengah kalau nggak salah. 9 jam setengah ya kalau totalnya. Jadi kerja jam 8, finish jam 8. Ini nggak terlalu ini sih, lama juga kerjanya. Ada berapa orang nih dalam satu kapal nih? Ada berapa kru cabin house nih dalam satu kapal? Kita di sini berenam. Jadi section dibagi section 1, 2, 3, 4, 5, 6. Section 1 itu khusus yang kapten, hotel director yang di atas itu section 1. Section 2 sama, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama semua. Perbedaannya section 2 sama section 4, kebetulan saya section 4 itu di di deck 4 tempatnya officer semua. Section 3, 4, 5 itu di bawah deck 3, deck 2, jadi mereka nyervis khusus kru yang di bawah. Jadi enakan mana nih biasanya nih? Favoritnya itu section berapa nih? Kalau sepengetahuanku selama di sini sih aku lebih prefer suka yang section di deck 3 yang bawah, kru yang bawah, lebih nyantai. Pak kru cabin house itu dari negara mana aja biasanya? Kita campuran, Mas. Jadi
dari mana aja mas ya, siapa yang lamar siapa yang terima ya itu yang dapat gitu. Kebetulan kemarin saya dapat teman dari Honduras, dari Brazil, dari Filipina, terus dari Indonesia juga. Sementara yang saya tahu itu mungkin ada lagi yang di kapal lainnya yang Ya dari mungkin negara. itu cewek cowok ada ya, Cewek cowok cewek ada, cowok ya. cewek cowok Step ada. up-nya kemana nih, promosinya kemana? Kebetulan di sini promosinya langsung ke asisten cabin host. Bisa Jadi ya langsung lamarnya di jadi begini, kalau saya ceritain dari nol ya, walaupun saya belum pernah mengalami dari utility ataupun apa namanya hotel utility. hotel utility ataupun cleaner, dia itu stepnya bisa nyabang karena dia kerjanya juga ada yang di housekeeping separuh separuh kontraknya digali. Jadi promosi mereka itu bisa nyabang, kamu milih yang housekeeping atau milih yang restoran. Kalau housekeeping otomatis naiknya ke crew cabin house sama seperti saya. Setelah crew cabin house promosi lanjutan ke asisten cabin house. Jadi step di atasnya itu adalah asisten cabin Ya. house. Asisten cabin house itu sama cabin house ya, berarti Ya kerjanya partneran mereka partneran ya. Kalau kalian sendiri kerjanya? Kalau kita sendiri ngatur-ngatur sendiri, jadi ya lebih sebetulnya lebih nggak terlalu dipantau sih karena kita kerja itu ya semampu kita, apa ya, sekelarnya kita lah gitu. Kalau nggak kelar ya nggak bakalan istirahat. Ceritain sedikit pengalaman pas ngelamarnya itu gimana? Bisa keterima di sini. Sebetulnya dulu tuh ya iseng sih nggak iseng, ya ada niatan mungkin sebelumnya ya. Cuman saya masih semu, masih abu-abu mau ngelamar kemana juga bingung. Nah kebetulan ada temen nyaranin tuh Virgin lagi, kalau lowongan Virgin tuh apa, Virgin kapal baru, company baru di sana tuh ngayar semua kru dari seluruh dunia. Terus apa namanya itu, di sana nggak menuntut grooming, kamu harus stylish, harus apa namanya, nggak boleh pakai apa anting dan segala macam. Kalau di Virgin tuh open, jadi apapun kita di rumah, profesi apapun kita di rumah, gaya apapun kita di rumah, ya itu bisa dipakai di Virgin. Seperti contoh rock and roll. Nah, rock and roll apa sih definisi rock and roll itu? Ya kalau yang kalian tahu pasti rock and roll, oh rocker ya kan, gondrong, pakai anting, ya, rambut pakai semir gitu. Boleh Ya, pakai tato ya. boleh pakai tato ya. Di Virgin itu seperti ini. Jadi dulu saya tuh mikirnya, oh ini sebuah tantangan baru ini, saya harus coba ini. Dan saya coba ngelamar di, kebetulan dulu agennya di CPI, saya nge-apply di CPI, interview. Posisi interview juga nyantai, mereka nanyanya, oh yang kamu tahu tentang Rockstar? Saya jelasin Rockstar adalah Jiwa mudanya jiwa ya. muda, ambisius, terus gayanya nyentrik ya. Menurut saya ya beda aja gitu. Apa namanya itu, kok nanya yang tentang apa namanya personal, yang personality yang berbeda gitu. Makanya saya, ini bagus juga ini. Akhirnya saya keterima. Terus saya ngurus dokumen ada dokumen tambahan juga sih. Di Virgin ini ada CCM sama SAT. Ya itu yang beda ya. Kalau kapal sebelumnya nggak ada kapalku sebelumnya. Terus apa namanya, beruntungnya di sini kita ngurus dokumen semuanya nyampe kapal di tenis. Nah, suka dukanya kru cabin house. Sebetulnya sama sih kayak di kapal lain, cuman positifnya, nilai plusnya di sini banyak dari company saya sebelumnya. Di sini nggak ada pressure, sama sekali nggak ada pressure. Ya mungkin pressure yang kecil-kecil lah, kalau harus ini kok komplain ini gimana, tolong di solve problemnya, cuman gitu-gitu doang. Tapi kalau pressure yang kamu dituntut harus kerja apa keras, kamu harus kerja proper, itu nggak ada di sini. Selama di sini nggak ada komplain ya kita fine aja sampai akhir kontrak. Terus suka dukanya ya itu sukanya contoh, tapi kebanyakan sukanya daripada dukanya ya. Iya, wifi free ya, air minum free ya, kurang gimana Ya lagi itu di sini. mungkin kerjanya sendiri. Sendiri Ya, kerjanya sendiri, ngapain sendiri itu nggak enak juga ya kan. Kalau misalnya ada partner gitu kan bisa diajak ngobrol ya kan. sebetulnya nggak pure sendiri bang,
kita kan nyervis kamar kan nggak Ah. tentu kosong kamar. Oh kadang Kita ada yang eh, ada orangnya ya, diajak ngobrol ya jadi orangnya. nggak pure kita kesepian gitu, enggak kalau di sini. Jadi kru cabin house itu malah banyak kenal kru ya Banyak biasanya ya. kenal kru. Di sini Karena ada temen juga yang nikah sama bule atau ah, orang Indonesia ya Mas ya. Ya oh itu. iya, iya. Itu gara-gara Ya kerja di sini banyak kenalan kru. Nah perbedaannya di sini ya begitu. Jadi dari kapal company saya sebelumnya sama di sini perbedaannya seperti itu. Terus ah, nationality-nya banyak, kita banyak bisa berbaur, kita bisa belajar culture-nya kita ya. Mungkin buka semua pelaut sama lah ya, LDR sama ah, Lima. itu. Tapi ya kebanyakan sukanya sih di Kalau di sini. sini kalau yang penting komunikasi ada wifi lancar mah. Nah, seperti itu. Jadi yang bikin betah di sini sebetulnya wifi. Oh ini nih mungkin banyak yang penasaran tuh per bulannya berapa tuh? Saya sebutin lah ya, nggak apa-apa Ya, ya. Saya sebutin dikit-dikit ya. Ya 8 di depan lah. 8 di oke. depan. Terus belakangnya 5. Tiga doang 8, belakangnya 5. Nah itu biasanya dapat tambahan nggak itu? Mungkin di tempat lain sama kali ya. Cuman selama saya di sini tambahannya tuh bisa lebih dari gaji pokok, Mas. Tipsnya Jadi maksudnya? iya, bisa lebih dari gaji pokok selama di sini ya. Gaji Ya, pokok ya. yang saya sebutin tadi Ah, 8 di depan, terus di belakangnya 5. Ada ah, tiga angka itu 8, belakangnya 5. nah, Nah, itu. itu tipsnya bisa lebih dari itu sebulan. Jadi Jadi bisa disimpulkan sendiri. oke, jadi lumayan juga ya, Lumayan juga lah. lumayan juga ya. Bisa lah dapat sawah berapa petak gitu. Enggak, cuman bercanda doang. Brilliant Lady ini kan rencana mau jalan nih bulan tahun depan nih. Jadi yang mau ngelamar sebagai kru cabin house nih bisa nih, ya kan? Tipsnya dong, kasih tips atau pesan-pesan atau saran. Ya coba pantau Instagramnya Ratu Oceania Ya, Raya. Terus kalau misal kalian keterima, terus kalian di offer ke interview ya jadilah dirimu, terus jadilah berbeda, jadilah apa yang ada dari dalam dirimu. nah, Seperti itu. be yourself. Be yourself. Lu mau wantingan, lu mau pakai semir ya monggo silahkan. Nah, Virgin terbuka untuk semua itu. biasanya yang bisa ngelamar di kru cabin house itu dia harus punya pengalaman di kapal sebelumnya atau gimana itu? Biasanya ya. Kalau langsung kru cabin host sebelumnya harus punya pengalaman sebagai kru steward juga, kru steward ataupun officer steward ya yang berhubungan servis sama Atau kru. ke atas ya, Heeh. posisi kru steward ke atas ya. Nah, kalau misalnya belum pernah kerja di kapal gimana? Kalau belum pernah kerja di kapal ya bisa dicoba sih. Bisa Yang dicoba, penting yang punya penting. pengalaman kerja di hotel sebagai room attendant. Nah, itu Jadi bisa dicoba ya. sedikit banyaknya basicnya tahulah cara ngebersihin kamar gimana. Nah, kan soalnya kan banyak yang nanya juga nih ya, kalau misalnya belum pernah di kapal itu bisa nggak gitu. Tapi sepengetahuan saya nih, menurut pengalaman memang ada beberapa yang dia nggak punya pengalaman di kapal tapi bisa Bisa gitu loh masuk. ya itu tergantung rezeki, balik lagi Rezeki. ke rezeki. Nah, Cuman ya tetap semangat, coba aja. Pokoknya selama ditanya interview kalian bisa jawab, insya Allah bisa lah. nah, oke. Nah, udah ya. Ini kayaknya udah cukup kita ngebahasnya tentang kru cabin house. Nanti kita kapan-kapan kita bahas lagi tentang function yang lain, oke? Kalau mau nanya-nanya ya nanti komen aja di channelnya. Ya, komen aja nih di video ini Di atau video misalnya ini, ya. langsung aja ke Instagram ya di kru Obras ya. Nanti kita jawab ya. Nah, nanti bisa dijawab lah di situ. Oke, terima kasih Terima Sobat kasih. Obras. Ciao. Tar dulu.